asra. Apa makna asra? Telah memperjalankan. Berarti Muhammad itu ibu bapak, dia tuh diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengangkat tangan kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh niat ikhlas kita beribadah pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pusaka atau warisan yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai akhirat. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Mari ibu dan bapak, dalam seluruh aktivitas kita ini, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apapun yang kita lakukan, jangan sampai Al-Quran dan sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Sebab kalau kita lepaskan, maka pada saat itulah kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, tausiah subuh kita kali ini dasarnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Sekarang ibu dan bapak, kita dalam suasana memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering kita dengar sekarang. Kemarin tanggal merah itulah 27 Rajab yang kita peringati hari Isra Mi'raj. Banyak hikmah pelajaran ibu dan bapak yang harus kita ambil dari peristiwa besar ini. Kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mulia, perjalanan jauh
yang kalau kita nilai dengan akal kita semata, Ibu dan Bapak, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah sampai dari Mekah itu di Masjidil Haram, dibawa jalan ke Masjidil Aqsa di Palestina itu dari hari biasa berapa ditempuh oleh onta perjalanan manusia itu sampai 40 hari 40 malam. Itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi tambah Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa terus diangkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya sebagian malam saja. Maka tidak bisa dengan analisa pengetahuan teknologi sekarang bagaimana menilai ini. Peristiwa yang tidak mungkin kok gitu. Sehingga ada orang menganggap ini peristiwa bohong, tidak benar. Tidak akan mungkin, Ibu Bapak. Karena benda manusia ini dalam kajian kita sebelum berdebat, kalau kita coba dalam kajian teknologi sains dulu, Bu. Suatu benda, kita nih benda, ketika dia berjalan dalam waktu kecepatan yang sekian, Ibu Bapak, kalau melebihi kapasitas kemampuannya, dia bisa hancur, Bu. Kayak pesawat lah dulu, terbang kan dia terbang tuh dari Padang, Bandara BIM sampai nanti ke Cengkareng, bandara di Jakarta, Bu Bapak, itu ada aturannya terbangnya. Kalau melebihi daripada aturan kecepatan terbang tuh, maka akan meledaklah pesawat itu. Ini kecepatan buruk tuh, Bu Bapak. Satu kali dia melangkahkan itu sejauh mata memandang. Cepat dia, Bu. Tidak bisa kita analisa. Dibawanya belum naik ke langit. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi itu pulang tiba balik di Mekah, diketahui oleh Abu Jahal, baca cerita Nabi kepada dia, ini banyak Ibu Bapak menganggap meremehkan, mengolok-olok. Ada yang menganggap bahwa Muhammad ini sudah gila katanya. Karena peristiwa yang tidak mungkin. Kecuali yang beriman kuat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal memanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau Nabi Muhammad baca cerita tadi. Ceritanya, dia mengecian lah, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam tadi gitu. Sampai sinan baru Abu Jahal bercerita ke Abu Bakar. Lalu apa kata Abu Bakar? Apakah benar itu Muhammad mengecian? Iya, dia mengatakan. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu keluar dari perkataan Muhammad, jangankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh dari itu saya percaya. Tak aja Abu Jahal kan, percaya loh Abu Bakar. Lalu setelah itu, maka Abu Bakar langsung menemui Muhammad. Ini mencek kebenaran langsung. Nah, jadi Ibu Bapak, fakta. Wahai Muhammad, benarkah apa yang kau sampaikan itu sebagaimana dikatakan Abu Jahal? Ya benar, saya sudah melakukan perjalanan malam tadi, tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sudah sampai nanti ke langit menghadap atau bertemu Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat perintah ibadah salat. Apa kata Abu Bakar? Benar ya wahai Rasulullah, karena engkau yang menyatakan saya sekiranya lebih dari itu perjalanan malam mempercayainya. Maka saat itulah Abu Bakar digelari As-Siddiq. Orang yang betul-betul punya keyakinan, kepercayaan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Maka begitulah Abu Bakar As-Siddiq. Ibu dan Bapak perjemaah yang dimuliakan Allah. Peristiwa Isra ini dasarnya adalah itu tadi surah Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj itu dari dasarnya Quran surat An-Najm ayat 11 sampai berikutnya. Mari lihat balik gambaran ayatnya, menggambarkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Ini kata awal ayat dipakai Allah menyatakan kesuciannya.
Maha suci Allah. Berarti Allah berfirman, dia sendiri menyatakan kemahasuciannya. Apa makna ini Bapak? Allah tuh maha suci, terlepas dari semua sifat-sifat yang merendahkan, yang melemahkan. Kalau dia betul-betul maha suci, kuat, hebat, segalanya dimiliki Allah. Maha kuasa, maha perkasa, sehingga dia bisa berkehendak sesuatu apa menurutnya, sebagaimana ayat menyatakan, kun fayakun. Fa iza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ini bisa kita pahami Bapak. Banyak juga mukjizat para nabi sebelum Isra Mi'raj. Ini menandakan kemahsucian Allah. Dari mana kita lihat dulu Bapak? Nabi Ibrahim contohkan. Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Tidak hangus dibakar api. Kalau manusia ini tidak ada yang tidak kangen kalau dibakar, pasti. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Ibrahim. Dia ketika dibakar oleh Namrud dan para pasukannya itu, diletakkan di api gadang, dibakar dia di dalam itu, dia tidak hangus. Kenapa? Karena Allah itu maha suci. Dia berkehendak kepada Allah berkehendak memerintahkan api untuk tidak membakar Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dua Bu, dingin, selamatkan. Kalau hanya dingin berarti di situ Bu, mungkin Ibrahim bisa mati kedinginan. Tapi Allah merintahkan, ya naru kuni bardan, wahai Ibrahim, dingin, wa salaman, dan selamatkan Ibrahim. Selamat terhadap Ibrahim. Makanya api tidak berperan membakar Ibrahim. Itu adalah mukjizat diberikan kepada para nabi. Ini untuk menguatkan kenabian. Nah, itu Ibrahim. Yang lain, Nabi Musa. Apa mukjizatnya Pak Ibu? Diberikan tongkat yang bisa membelah air Laut Merah. Ketika dikejar Firaun, sudah datang di tepi Laut Merah, kalaulah tidak jalan Firaun dengan pasukannya itu, bisa mati dia Bu dari pasukan Firaun, Nabi Musa. Maka tongkatnya diperintahkan Allah, hentakkan tongkatmu, maka terbelah Laut Merah itu, jalanlah Musa dan pasukannya. Kemudian setelah sampai di ujung, dia hentakkan lagi, kembali bertaut air itu, sehingga Firaun tenggelam dengan bala tentaranya. Itu apa? Mukjizat. Subhanallah, maha suci Allah. Tongkatnya bisa jadi ular. Ketika suruh lemparkan, wahai Musa, karena Musa ini akan berhadapan dengan Firaun, maka dikuatkan dia yang diberikan mukjizat. Disuruh lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Ketika Musa melemparkan, menjadilah dia ular besar, gitu. Jadi ular gadang. Takut Musa, tapi Allah tenangkan dia, wahai Musa, jangan takut. Ambil balik tongkat itu balik. Sehingga ketika Musa mengambil tongkat yang sudah jadi ular besar itu, baru balik jadi tongkat ini. Inilah mukjizat maha suci Allah. Banyak mukjizat lain. Nabi Isa juga, Nabi Maryam, yang karena izin Allah dia bisa mengandung hamil Isa itu berapa? Tanpa adanya seorang ayah. Ini betul-betul bukan karena perzinahan, tidak. Karena Allah berkehendak menitipkan rahim, menjadikan Isa itu di dalam rahim Siti Maryam itu tanpa melalui hubungan suami istri. Ini karena Allah. Subhanallah. Begitu jalan dengan kenapa Allah bisa menjalankan Islam itu? Ini karena Allah yang berkehendak. Inilah mukjizat. Disinilah makna subhanallazi. Maha suci Allah. Bagaimana kesucian Allah itu? Asra bi 'abdihi lailan. Yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada sebagian malam. Subhanallazi tadi maha suci Allah. Asra. Apa makna asra? Telah memperjalankan. Berarti Muhammad itu ibu apa? Dia tuh diperjalankan, bukan jalan sendiri. Dari ketika malam hari itu dalam hadis sampaikan ketika dia tidur di rumah bibinya Umi Hani itu,
dia dibawa ke Masjidil Haram, didekatkan ke sumur Zam-Zam sebelum berangkat, disucikan, dibedah dadanya dulu, dibersihkan hatinya. Kemudian dimasukkan lagi pensucian. Setelah itu baru dibawa setelah itu datanglah namanya kendaraan buraq yang sudah standby di luar Masjidil Haram. Naiklah ke punggung buraq itu Nabi Muhammad bersama Jibril, dibawa terbang dengan buraq, tarik ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tiba di Sinan, diikatkan, ditambatkan buraq itu di sebuah tiang, masukkan dalam Muhammad bersama Jibril. Salat sunat di sana 2 rakaat. Kemudian setelah itu diberikan, ini ceritanya berapa? 2 minuman. 1 khamar, 1 susu. Dipilih oleh Muhammad susu bernama. Inilah makna kesucian kefitrahan. Lalu baru berangkat ke atas. Dibawa naik ke atas berapa ceritanya? Pas dibawa Jibril Muhammad tuh ke langit Mi'raj, itu pas di pintu langit pertama sampai 7 itu ada malaikat penjaganya. Ditanya dulu, tidak sembarang naik Jibril. Ketika tiba di langit pertama, ditanya oleh penjaga langit pertama, siapa itu yang datang? Ditanya dia oleh Jibril, saya Jibril. Siapa bersamamu? Wahai Jibril, Muhammad. Apakah dia diutus? Betul dia diutus. Barulah dibukakan pintu langit pertama. Tiba di sini berapa? Ini sejarahnya. Bertemulah Nabi di langit pertama itu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu terus dinaik ke atas. Tiba di pintu langit kedua, sama pertanyaannya. Sama Bu, semua langit ada malaikat penjaganya. Ditanya dulu. Lah selesai pemeriksaan bahasanya, baru dibukakan pintu langit itu. Jadi langit ini ada penjaga malaikatnya. Tiba di langit kedua, sejarahnya di sanalah Muhammad bertemu dengan 2 nabi bersaudara, Isa dan Yahya. Terus naik ke langit ketiga, pertanyaan yang sama, dibukakan pintunya. Di sana Muhammad bertemu dengan nabi yang paling gagah gitu, paling ganteng. Tahu Bu? Nabi Yusuf. Tidak ada penantiannya Bapak. Sehingga ibu-ibu pun dan sejarahnya Bu sedang membuka itu Bu ya, mangga ya Bu. Nah, ceritanya istri apa tuh? Para petinggi ibu zaman itu tuh kan, membuka mangga, jaga pisau, disuruh Yusuf tuh lewat di mukanya. Nggak tahu tangannya takut dan tahu luka oleh Bu. Dia ulah misalnya Nabi Yusuf itu. Inilah gagahnya. Bertemu dengan Muhammad di langit yang ketiga. Naik lagi ke atas, langit keempat, bertemu di sana dengan Nabi Idris. Tarik lagi ke atas, langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik lagi ke atas, langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Terus ke atas, bertemu di langit yang ketiga dengan Nabi Ibrahim. Itulah kakeknya. Selamat datang wahai cucuku, kita bahasa kepada Muhammad. Seluruh nabi yang bertemu dengan itu menyampaikan salam keselamatan kepada Muhammad. Lah tiba langit ketujuh, nanti terus dibawa ke Sidratul Muntaha oleh Jibril. Disitulah Jibril berpisah dengan Nabi, karena Muhammad akan bertemu dengan Allah. Jibril tidak ikut di sini. Nah, kemudian ibu dan bapak, singkat cerita kita, di sanalah Allah perintahkan syariat mulia, inilah namanya perintah ibadah sholat. Pertama 50 waktu dulu Pak Ibu. 50 kali sehari semalam. Saya kata lewat Pak Ibu. Yang 5 aja ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau kita alhamdulillah ya, tapi sebagian saudara kita ibarat mengerajanya. Padahal ini mulianya langsung menghadap Allah. Muhammad mendapatkan perintah ini. 50 kali sehari semalam. Lalu turun ke bawah Muhammad, tiba langit tujuh anak bertemu Musa, ikutlah Musa Bu. Memberikan nasihat kepada Muhammad. Ditanya, wahai Muhammad, apa yang kau bawa menghadap Allah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatku untuk melaksanakan ibadah salat 50 kali sehari semalam. Lalu apa kata Musa? Dia beri nasihat, wahai Muhammad, yakinlah umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Umatmu kecil-kecil.
Umatku yang besar-besar pun berat melakukan. Mungkin tidak tahu kata Musa. Balik Muhammad menghadap Allah, mintalah keringanan. Muhammad mendengar itu, balik kata. Balik kata kurang 5 jadi 45, turun baliknya itu berapa kali, barangkali itu. Sampai 5 kurang 40, kurang 35, kurang 30, jadi 25, jadi 20, jadi 5 balik, jadi 10, jadi 5. Turun naik Muhammad. Yang 5 pun Musa masih menyarankan. Tidak akan sanggup mungkin berat nanti Muhammad 5 kali ini minta balik keringanan. Tapi Muhammad malu, tidak mau lah gitu. Kalau minta kurangnya Pak, habis lah 5, kan ada jadi nilai. Tapi itulah, silahkan. Barulah Nabi Muhammad turun ke bawah balik membawa perintah soal 5 kali. Tapi pahalanya berapa? Sama jadi 50 kali. Nah, turun ke bawah, balik. Nah, jadi inilah cerita singkatnya Ibnu Affan. Nanti tiba di Masjidil Aqsa, kemudian dibawa lagi ke di Masjidil Haram di Mekah. Di sana selesai peristiwa Isra Mi'raj. Hanya makan waktu lailan. Lailan ini mana Pak? Sebagian kecil malam. Mungkin sepertiga malam. Tidak 1 malam dah. Lailan itu sebagian kecil malam saja. Mungkin hanya 4 jam lebih kurang atau berapa. Lailan bahasanya. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang telah dikelilingi diberikan keberkahan sekeliling Masjidil Aqsa. Agunanya linuriyahu min ayatina. Allah ingin melihatkan sebagian tanda kebesaran Allah pada Muhammad. Terlihatkan. Maka panjang sejarahnya bahwa diangkat itu diberikan perjalanan untuk melihatkan sebagian tanda kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sebenarnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah Ibu Bapak kajian subuh kita pagi ini. Apa yang dapat kita ambil? Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya menjadi peristiwa yang sejarah yang kita ulang-ulang terus-menerus, tapi menjadi pengetahuan, menjadi dasar untuk penguat iman kita. Kita yakini inilah kebesaran Allah, kebesaran yang diberikan kepada Muhammad SAW, dan di sana ada perintah salat yang mulia ini. Mari kita maksimalkan, kita perbaiki ibadah salat kita. Perbaiki waktunya, mungkin dari segi ketepatan waktu, perbaiki bacaan-bacaannya, perbaiki tingkat kekhusyukannya. Karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala dijemput oleh Muhammad SAW. Dan banyak yang lain hikmah-hikmah lain yang kita dapatkan di sana yang nanti untuk menjadi penguat kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak kajian kita subuh ini bisa bermanfaat, menjadi tambahan pengetahuan, dan kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita menjadi hamba Allah yang makin dekat kepadanya sampai nanti batas akhir kematian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله